Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam, selamat sore semua, salam sejahtera. Salam sejahtera dan selamat sore, Bu. Iya, apa kabar nih Pak Gunawan? Ketemu lagi di semester Ya. 7 ya? Amin, terima kasih, Bu. Iya. Tapi sorry nih, lagi di perjalanan nih, Bu. Iya, deritanya kalau Ya. seperti ini nih, latar mahasiswa ada yang lagi OTW, ada yang lagi di rumah nih, ada yang lagi di atap rumah nih, kelihatan. Ya. Ya. Salam Kembali. salam kenal ya bagi yang kembali, Bu sama Dika. saya. Iya nih, ini udah masuk semua, tapi kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru belajar Microsoft Teams ini. Jadi jika ada sedikit kendala atau gimana kita sama-sama perbaiki ya. Ini sudah ada banyak sih yang masuk, tapi yang kelihatan baru 4 nih kayak. Gimana nih kita lihat semua? Nah, wajah-wajahnya ini. Ada Pak Teddy, Pak Gunawan, ada Tiara. Tiara pernah belajar sama Ibu ya? Tiara. Iya, pernah, Bu. Oh, pernah ya? Kadri? Iya, pernah, Bu. Pernah. Semester berapa ya? Itu ada lotnya enggak? Ada Rozi, ada Enggak, Dinda. saya ada kirim kamu itu ada lotnya enggak? Semester 3 ada Rizky Gunawan. Aulia. Ya, nanti mungkin kalau untuk waktu berjalan karena 16 kali pertemuan kita akan kuliah online ya. Akan semakin banyak maintenance-nya, mungkin kita pelajari Microsoft Teams itu seperti apa perbaikannya, atau mungkin latar saudara juga mungkin background-nya bisa saudara ganti dengan yang lain biar saudara juga nyaman. Jadi saudara dalam berkendaraan atau sedang berada di mana, tapi yang pasti selama perkuliahan aturan kuliah online akan sama dengan offline. Terkait absensinya, terkait aturan. Paling yang bedanya hanya media dan posisi kita tidak tatap muka. Udah baiklah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, silakan audio dan videonya saudara hidupkan dulu sebelum kita mulai perkuliahan. Saya ingin melihat teman-teman semua yang bergabung di mata kuliah konsumen. Ya, ini sepertinya ada yang pernah belajar dengan saya semester kemarin, ada juga semester sebelumnya. Mungkin ada juga yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Riri Meliza SEMM. Saya dosen di STKBP ya. Untuk 1 semester ini saya mengajar saudara perilaku konsumen, customer behavior. Nah, sebenarnya kita juga pelaku ya sebagai customer. Sebenarnya perilaku itu saudara sendiri sebenarnya, kita sendiri usernya. Kita sebagai orang yang menghabiskan pengguna barang dan jasa. Nah, kebetulan di 1 semester ini media belajar kita sistemnya daring. Dari sistem daring tadi dan semuanya terkontrol dengan user dari kampus. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua karena semua perkuliahan kita terekod dengan baik dan mungkin performanya teman-teman misalkan seperti kalau biasa kuliah di Zoom dulu ya tidak terekor dengan baik, keluar masuk terlempar. Alasannya kenapa keluar Bu? Terlempar dari sistem Bu, terlempar dari jaringan dan segala macam. Nah, jadi saya harapkan teman-teman memahami semuanya karena ini demi kebaikan kita bersama. Nah, kemudian ada beberapa aturan mungkin ya kita sambil diskusi aja. Karena saudara ini kelas kakak, kelas khusus ya. Jadi dari beberapa pelajaran di semester sebelumnya dan teman-teman kuliah, kemudian ada konsekuensi yang harus teman-teman ambil. Artinya sebelum kita masuk ke aturan atau kita masuk ke dalam pembelajaran, mungkin teman-teman sendiri saya rasa sudah tahu lah seperti apa sistemnya. Masing-masing dosen punya style sendiri ya. Nah, oleh karena itu, karena konsepnya teman-teman kuliah, walaupun teman-teman di luar itu ada yang, mohon maaf, pejabat,
kemudian mungkin teman-teman ada yang bekerja di pemerintahan, atau teman-teman ada yang owner sebuah perusahaan, saudara bikin usaha, atau saudara sebagai karyawan dalam perusahaan swasta atau BUMN, tapi ketika kuliah, status saudara sama. Status saudara adalah mahasiswa, status tenaga pengajar itu adalah dosen. Nah, berarti kan ada beberapa aturan atau beberapa kesepakatan yang harus kita miliki dan kita sepakati. Jangan nanti ketika saudara sudah kuliah, beban habiskan waktu, kemudian saudara sudah bela-belain untuk datang kuliah, ikut bikin tugas dan segala macam, tiba-tiba saudara tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Nah, oleh karena itu, saya berharap kita bikin komitmen terlebih dahulu. Pertama, itu komitmennya, saudara sama-sama tahu. Kuliah khusus itu bukan berarti dikhususkan. Memang saudara berada khusus di hari Jumat dan hari Sabtu, tapi aturan, kemudian sistem penilaian, kewajiban, konsistensi itu saya rasa sama. Nah, kita tetap mengacu kepada aturan perkuliahan di kampus, semua aturan yang ada di sistem kampus, tapi kita juga harus sesuaikan. Nah, yang pertama, komitmennya. Untuk keterlambatan, saya rasa teman-teman semuanya sudah tahu lah ya. Keterlambatan kalau di kuliah offline itu maksimal itu 15 menit. 15 menit. Sebentar, mohon maaf, ada keterlambatan 15 menit. Jadi saudara masuk ke sistem, itu saya hargai kurang dari 15 menit. Nah, kemudian kehadiran, saudara bisa konfirmasi lewat WA atau saudara bisa menghubungi sebelumnya. Apakah saudara tidak bisa hadir? Apakah karena berhalangan pekerjaan atau segala macam? Yang mungkin bisa dilengkapi dengan dokumentasi. Nah, dari kampus itu maksimal minimal kehadiran saudara 50%. Nah, ibaratkan seperti ini. Saudara nggak pernah masuk, nggak pernah ikut kuliah, tiba-tiba ujian mid datang, kemudian ujian akhir semester. Kan dosen punya penilaian. Dah tiba-tiba nanti WA dosen, Bu, saya nilainya kok nggak keluar ya, Bu ya? Bu, saya boleh ikut kuliah atau segala macam, boleh ikut ujian nggak, Bu? Dah, di sini kan terkesannya saudara meminta. Dah, saudara bayar uang kuliah. Saudara sudah korbankan waktu. Jadi sebelum itu semua terjadi, saya harapkan kita sama-sama bikin kesepakatan. Saya bukan dosen juga yang terlalu streng atau keras juga ke mahasiswa Anda. Tapi kalau memang benar-benar masih bisa kita sepakati, ya udah kita lanjut. Jadi istilahnya kita saling menghargai. Di luar perkuliahan mungkin saudara memang menyandang yang namanya seperti yang tadi saudara menjabat, mungkin saudara sebagai owner pada sebuah usaha, mungkin saudara sebagai karyawan pada perusahaan swasta atau BUMN. Tapi di perkuliahan, di ruang ini saudara adalah mahasiswa. Lepaskan semua label saudara dan kita sama-sama saudara belajar, saya mencoba mentransfer ilmu. Dah, mungkin sedikit masukan untuk saudara, karena ini sudah di semester 7, artinya mungkin untuk aturan dan sistem sebagaimana yang terjadi itu kita bisa sepakati, dan saya rasa saudara masing-masing sudah memiliki dan sudah tahu yang aturan sebenarnya. Dah, baiklah, kita coba mulai perkuliahan, kita bisa masuk ke akademis lagi, bisa? Setuju dengan apa yang saya ucapkan tadi? Saudara semuanya setuju? Jika setuju, kita lanjut. Oke, berarti sepakat ya. Jadi jika saudara ada kendala, saudara tidak hadir, atau saudara berhalangan ikut kuliah, saudara bisa komunikasikan dengan saya. Kita punya grup. Kalau saudara tidak mau di grup, saudara bisa japri. Tujuannya agar 16 kali pertemuan nanti tidak terjadi komplain atau pendapat antara saudara dengan saya. Apalagi saudara sudah berada di semester 7. Sayang kan saudara sudah kuliah, tiba-tiba kemudian nilainya nggak keluar atau bagaimana segala macam, mengakibatkan terkendala semuanya. Saya secara pribadi akan membantu saudara untuk bisa menyelesaikan tujuan-tujuan atau tahapan saudara. Nah, baiklah, 16 kali pertemuan ke depan kita akan belajar customer behavior, yaitu perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen sebenarnya mulai dari marketing ya. Saudara belajar semester sebelumnya itu adalah manajemen pemasaran. Dah, ada beberapa pendahuluan yang ingin saya share kepada teman-teman. Saudara bisa izinkan saya share materi?
yang komen. Ya. Oke. Mohon maaf, ini sudah bisa saudara lihat? Saya bisa lihat layar? Belum, Bu. Ini. Belum bisa, Jadi Bu. yang saudara lihat apa ya? Hitam aja, Bu. Hitam ya? Gelap aja, Bu. Kalau ini masih? Udah, Bu. Udah. Ini udah kelihatan, Bu. Baiklah, perkenalkan kembali lagi untuk semester ini saya ngajar customer behavior atau perilaku konsumen untuk kelas manajemen. Ada silabus, ini aturan penilaian. Kalau ini sama ya untuk seluruh sistem di kampus pun juga sama seperti ini. Beda kita medianya mungkin hanya online sama offline. Kalau di offline itu handphone kalau bisa di-silent-kan ya. Tapi kalau di online media kita handphone. Jadi mungkin audio saudara saja nanti yang di-mute-kan. Keterlambatan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian karena kita di kuliah khusus, sistem penilaian itu lebih tinggi itu di tugas. Tugas itu mungkin untuk saudara, mungkin masing-masing dosen punya style sendiri bagaimana cara menilai tugas. Kalau saya, itu penilaian tugas yang pertama kali itu adalah ketepatan dan konsisten, serta komitmen kita. Artinya, kedisiplinan saudara mengirim tugas tepat waktu, sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Misalkan timingnya kapan, jam berapa, hari apa. Jadi yang pertama kali menjadi penilaian bagi saya itu adalah ketepatan pengumpulan tugas. Kalau untuk konten, kalau untuk isi, bukan saya mengenyampingkan, tapi itu poin kedua. Karena untuk isi dengan konten, itu dengan kemudahan akses sekarang, dengan kemudahan media sosial, kemudian dengan kecepatan IT dan teknologi, Kopas itu udah banyak aja copy paste. Walaupun saudara menyajikan dalam bentuk yang berbeda, tapi terkadang masih ada inti yang sama. Kenapa saya melihat seperti itu? Ya karena kita tidak bisa pungkiri juga. Kecuali kalau tugas masing-masing pribadi dikasih dosen beda-beda. Tapi untuk melihat poin pertama itu adalah konsisten dan kedisiplinan saudara dalam mengirim tugas. Tapi bukan berarti konten dan isi enggak ya. Nanti jangan, yang penting kirim tugas aja lah sama Bu Riri dulu. Yang penting tepat waktu, isinya enggak. Itu poin kedua. Setelah tepat waktu yang dinilai itu adalah konten atau isinya. Penilaian isi dari tugas yang saudara kirim. Kemudian setiap pertemuan, setiap diberitakan tugas, saudara harus mengisi. Yang kedua, kemudian kecurangan selama perkuliahan. Alhamdulillah dengan Microsoft Teams seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua ya, ini semuanya terekord. Seluruh perkuliahan dari awal sampai akhir nanti terekord dengan baik. Berarti di sini kita bisa lihat baik itu absensi, kemudian apakah saudara keluar masuk selama perkuliahan, itu bisa kita nilai. Kemudian untuk perkuliahan online saya harapkan juga performanya. Apakah saudara memang dalam perjalanan, saudara berada lagi di mana. Jadi yang diharapkan di sini adalah bagaimana kita saling menghargai. Saudara berpakaian, kemudian latar, posisi, atau saudara bisa menginformasikan keberadaan di mana. Kemudian juga perlu saudara perhatikan ketika misalkan saudara menyampaikan sesuatu, audio saudara hidupkan, setelah itu tolong di-mute-kan. Itu aturan dan bentuk penilaian. Kalau penilaian hampir sama ya. Kalau penilaian itu tugas 20%, tugas mingguan dan partisipasi saudara, ada kuis jika ada nanti 20%, kemudian ada UTS dan UAS 30%. Ini aturan normatif ya, yang biasa terjadi atau yang biasa sudah ada sistem kampus juga, kemudian masing-masing dosen juga memiliki style yang sama. Dan kemudian dari sayanya sebagai pengajar juga, itu mohon maaf nanti jika saat mengajar, ya namanya juga manusia ya, jika sedang mengajar ada suara atau mungkin beberapa hal yang di luar kendali, saya mohon maaf, mungkin nanti ada di-mute-kan atau kameranya saya matikan sebentar tapi saya akan mencoba hal-hal tersebut tidak terjadi. Itu untuk aturan dan penilaian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ini ada silabus untuk 16 kali pertemuan, 2 kali ujian akhir semester, dan 1 ujian tengah semester.
Nah, jadi ada 14 kali pertemuan. Kita akan merujuk materi tentang perilaku konsumen atau customer behavior. Itu kita akan materi pertama itu adalah tentang konsep perilaku customer. Kenapa kita perlu belajar perilaku konsumen? Karena customer itu adalah tolak ukur atau ujung tombak bagi sebuah bisnis berkembang. Artinya pernah kita dengar, jika Anda puas, Anda bisa informasikan ke teman. Jika tidak puas, beritahu kami. Artinya apa? Di dalam marketing saudara belajar namanya ada word of the mouth, di mana dari mulut ke mulut itu benar-benar menjadi mata pedang bagi organisasi atau bagi pelaku usaha. Jika pelanggannya puas, satisfaction, maka perusahaan atau customer akan mereferensikan kepada keluarga, kepada teman, bahwa ini loh produknya bagus. Nah, perilaku konsumen itu dipengaruhi salah satunya itu adalah dari lingkungan sosial, dari keluarga, dari kelompok rujukan. Karena perilaku konsumen inilah yang akan menentukan nantinya apa strategi-strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang motivasi dan persepsi konsumen. Nah, nanti kita akan coba lihat atau menayangkan kepada saudara tentang beberapa produk. Nah, misalkan seorang ibu seperti saya di usia 40 dengan anak yang mungkin sudah mulai besar, ketika waktu anak usia 1 tahun sampai 2 tahun, anak masih menggunakan Pampers atau menggunakan susu formula, iklan, ketika iklan susu yang ditampilkan, itu seorang ibu akan memiliki motivasi. Alasan memilih susu formula apa? Kalau susu formula A, susu formula B itu ada motivasinya, artinya ada motif atau ada dorongan yang mengakibatkan perilaku customer antara ibu A dan ibu B itu berbeda. Dan persepsi customer antara pria dan wanita. Mohon maaf, misalkan ada iklan nih, iklan sabun mandi. Dah, kini dengan konotasi positif ya, saudara semuanya kita udah dewasa. Ketika laki-laki melihat iklan sabun mandi yang diperankan oleh artis cantik, itu yang terlihat itu adalah mungkin, mohon maaf, vulgarisasinya atau lebih cenderung kepada kecantikannya. Sementara wanita ketika melihat iklan sabun, itu persepsinya berbeda. Yang terbayang oleh customer wanita ketika melihat siapa contohnya seperti artis memerankan sabun Lux. Yang di benaknya wanita, persepsinya itu adalah ketika kita menggunakan sabun yang sama, itu apakah kulit kita sama bagusnya dengan artis, dengan brand ambasadornya. Nah, jadi persepsi konsumen itu juga mempengaruhi customer dalam membeli, mencari, kemudian mengambil keputusan untuk membeli produk atau tidak. Nah, itu persepsi customer. Jadi ada dorongan, ada motivasi, kemudian baik internal, eksternal. Kenapa sih alasannya saya beli ini? Kenapa nggak susu formula SGM aja? Kenapa susu ini? Nah, ketika wanita lajang, kenapa dia harus memilih A, B, C? Nah, itu juga persepsi. Yang ketiga, kita belajar tentang sikap. Sikap konsumen. Sikap konsumen berarti kalau kita belajar, saudara di psikologi, belajar tentang psikologi customer, sikap itu artinya tindakan, kemudian decision maker, bagaimana customer, konsumen kita mengambil sikap terhadap contohnya strategi marketing yang diberikan oleh perusahaan, kemudian seperti referensi, kemudian ketika saudara puas atau tidak, apa yang dilakukan oleh customer terhadap produk. Nah, kemudian kita belajar tentang kelompok rujukan dan pengaruh keluarga. Nah, nanti kita akan belajar juga, mungkin teman-teman pernah belajar bagaimana generasi manusia berkembang. Mulai dari baby boomer sampai sekarang kita kenal dengan generasi alpha, itu memiliki cara yang berbeda. Mungkin generasi baby boomer yang lahir di tahun 1950-an itu sudah menjadi nenek-nenek ya, kakek kita sekarang. Mereka tumbuh di era teknologi tidak berkembang. Mereka tumbuh dari orang tua yang mungkin kaku, kemudian keras, disiplin. Artinya ketika kita orang tua atau nenek kita beli produk, itu mereka harus berikan. Makan pagi ya jam 7. Anak sebelum sekolah harus makan pagi. Nah, orang tua saya mengajarkan kepada saya, nak, nanti kalau jam 7 itu kamu makan pagi ya, makan pagi harus nasi. Sekarang kita bisa lihat, anak-anak di generasi alpha seperti sekarang ini yang lahir di 2011, lahir di 2010, mungkin teman-teman sudah ada yang menikah, kemudian bayinya lahir di 2011. Dan kita nggak bisa mastiin, pagi nak kamu makannya nasi ya. Kenapa? Untuk saat ini,
pengaruh keluarga itu nggak bisa lagi seperti pada saat generasi baby boomer ke generasi X dan generasi Y. Teman-teman yang lahir atau punya keponakan, punya anak yang lahir di 2010, ketika mereka berangkat sekolah, kamu sarapannya apa, nak? Saya nggak mau nasi, mas, saya maunya kentang, saya maunya nugget, dan segala macam. Jadi, bagaimana kita bisa melihat perusahaan melakukan strategic marketing, itu melihat dari kelompok rujukan. Bagaimana seorang customer akan sangat terpengaruh atau tidak dari pengaruh atau referensi keluarga, teman, sosial, atau komunitasnya. Nah, di saat online seperti sekarang ini, pengaruh digitalisasi itu terhadap perilaku konsumen, teman-teman mungkin bisa melihat. Kita tidak mengenal teman-teman atau orang yang berbelanja di Lazada, kemudian blibli.com. Mohon maaf. Dan kita bisa melihat seperti sekarang ini di era digital, bagaimana perilaku customer itu juga berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, ketika teman-teman belanja di Lazada, saat teman-teman belanja di Shopee dan segala macam, kita tidak mengenal dengan pelanggan, kita tidak mengenal dengan resellernya. Tetapi dengan media sosial, teman-teman bisa dengan mudah membaca bintang, referensi, dan teman-teman percaya dengan ulasan yang ada. Teman-teman merasa produk yang teman-teman beli ini, padahal kan kita belum pernah ketemu, kita belum melihat produknya, kita hanya melihat dari gambar saja. Tapi dengan testimoni yang ada, itu teman-teman terpengaruh. Dan pemasar menjadikan hal seperti ini untuk bisa mempengaruhi perilaku customer. Dan yang kelima, kita akan belajar tentang kelas sosial, budaya, dan subbudaya. Kelas sosial berarti kita belajar tentang style, kemudian kelas menengah, kelas bawah, dan kelas high. Nah, kita bisa lihat. Kalau kelas high kita contohkan kelas sosial tinggi itu dengan mungkin dilihat dari standar ekonomi yang bagus. Nah, kita contohkan seperti Raffi Ahmad. Nah, teman-teman sekarang mengenal ada anak sultan atau segala macam, kita bisa lihat mungkin bagi kelas sosial tingkat tinggi, berbelanja bagi mereka ada uang, ada barang, mereka senang, udah mereka belanja. Tapi mungkin dengan keluarga, dengan kelas menengah, medium, apalagi dengan rujukan keluarga yang berada pada baby boomer atau kelas X atau generasi X, di mana orang tua mengajarkan kepada anak, nak, kalau kamu beli obat nyamuk, Baygon ya. Kalau kamu beli pasta gigi, Pepsodent ya. Itu tertanam, positioning. Bagaimana perusahaan mempengaruhi keluarga untuk kepada rujukan. Nah, ketika kita berada di level medium, kita bisa melihat. Nah, untuk hotel contohnya ada hotel dengan kelas bintang 5, bintang 3, bintang 2. Nah, ada orang tua yang mungkin berada di level menengah. Dia tetap memberikan fasilitas kepada anaknya untuk memberikan refreshing. Yang penting kolam renangnya ada ya, nak ya. Dan mungkin di kelas bintang 3 dengan standar kamar yang mungkin 500 atau 600 ribu rupiah. Tapi kalau untuk orang kelas sosial, mungkin untuk sekedar menginap mereka mau mengeluarkan uang sampai ratusan juta. Tapi mereka mendapatkan experience, kemudian mereka mendapatkan satisfaction, mereka merasakan kepuasan yang berbeda-beda di masing-masing kelas sosial tadi. Nah, jadi kelas sosial mempengaruhi perilaku customer, perilaku konsumen. Kemudian ada budaya dan subbudaya. Budaya berarti norma, kemudian adat istiadat, kebiasaan. Kita bisa lihat orang Minang dengan orang Jakarta, cara mereka memperoleh, cara mereka melakukan, menilai, dan memanfaatkan barang dan jasa itu berbeda. Nah, contohnya, mohon maaf, saya pernah punya pengalaman, kalau orang Minang naik pesawat, kita bisa lihat. Dah budaya orang Minang kalau naik pesawat. Saudara bisa lihat, ketika masuk pertama kali pesawat, itu mungkin bisa diatur. Nah, ketika keluar, ketika mau pesawat baru landing, kira-kira apakah orang kita bisa diatur, nggak usah berdiri dulu rebutan buat keluar, toh kan kita juga akan keluar. Dan di sana juga budaya antri mungkin, budaya untuk bisa teratur sesuai dengan aturan. Dan kita juga bisa kadang melihat ketika pilot dan co-pilot menyatakan bahwa tidak boleh menghidupkan Android, harus mematikan sinyal, atau masih ada juga konsumen-konsumen yang menggunakan untuk sekedar berfoto, untuk mencari jaringan. Artinya apa? Kita juga bisa melihat perilaku customer juga dipengaruhi oleh budaya, norma, kebiasaan, dan
tradisi dari masing-masing customer itu sendiri. Kemudian proses pengambilan keputusan customer, decision maker. Nah, masing-masing konsumen itu memiliki keputusan yang berbeda. Contohnya antara pria dan wanita. Pria dan wanita dalam mengambil keputusan itu berbeda. Pengambilan keputusan customer berarti mulai dari proses pencarian barang dan jasa yang akan digunakan oleh customer. Yang kedua, proses pada saat melakukan pembelian. Yang ketiga, proses setelah produk atau barang digunakan. Nah, pria dan wanita itu memiliki pemikiran yang berbeda. Perempuan ketika ingin membeli satu produk, apalagi contohnya ibu muda baru menikah. Ketika dia men-searching satu produk, dia akan mencari dan akan belajar. Mencari referensi, mengumpulkan informasi mengenai produk, barang, dan jasa yang dia butuhkan. Setelah dia menemukan, dia akan memikirkan. Iya. Ini penting enggak? Udah, tolong di-mute-kan. Tolong suaranya yang apa? Bisa di-mute kan? Masih bisa kelihatan layarnya? Slide-nya masih kelihatan? Masih, Bu. Udah kita ulang. Jadi kita kembali lagi. Ketika kita bisa melihat decision maker ya perempuan, ketika dia akan membeli produk, teman-teman sendiri mungkin memikirkan atau teman-teman sendiri mengalami. Kalau perempuan mau beli barang sesuatu, itu beda antara single, wanita lajang, wanita baru menikah, wanita sudah menikah punya anak satu, wanita di angka usia 40. Itu akan berbeda cara mengambil keputusan. Dah, contohnya saya pribadi, mungkin dulu waktu jadi wanita lajang, wanita bekerja dengan penghasilan sendiri. Apa yang kita beli mungkin artinya dengan ada uang, mungkin pola pikirnya tidak terlalu ada uang, saya suka, oke, saya beli. Setelah menikah, suami punya penghasilan, kita masih memikirkan, oh ya saya bisa membeli ini dengan baik. Artinya referensi, kemudian meneliti apakah produk ini kita butuhkan, yang penting kita senang. Tapi ketika sudah punya anak 1, 2, 3, si ibu tidak lagi memikirkan kepentingannya, dia akan berpikir, saya beli ini apa yang terjadi. Artinya apa? Decision maker sebelum, saat, dan sesudah itu berbeda untuk masing-masing customer itu sendiri. Perempuan ketika akan belanja, dia akan pikirkan dulu nilai manfaatnya, faedahnya, mahal atau tidak. Pada saat beli, dia pikir lagi, ini benar-benar penting nggak? Ini produknya benar-benar bagus nggak? Ini produknya benar-benar saya butuhkan nggak? Dah, ketika setelah dibeli, setelah habis, masih ada pendapat teman, pendapat orang tua, pendapat suami, pendapat anak, masih kepikiran lagi, kok saya beli ini ya? Manfaat saya beli ini buat apa? Ya udahlah, besok saya nggak beli lagi. Artinya, konsumen dengan gender perempuan pada saat membeli produk, saat sedang membeli produk, dan sudah menggunakan produk, masih melakukan pemikiran. Dah pria enggak. Laki-laki dengan gender laki-laki dengan emosionalnya, dengan logikanya, dia akan berpikir seperti ini. Ketika ada uang, ada barang, dia beli. Pada saat dia menggunakan, dia enjoy. Produk yang dia beli itu lebih menyenangkan. Dah kalau barangnya udah habis, ya udah kita beli lagi. Dah itu decision maker. Pengumpulan informasi, kemudian pola pikir yang berbeda itu dimanfaatkan oleh pasar, dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk bisa mempengaruhi customer. Bayangkan mau beli, contohnya SPG, mohon maaf ya, SPG rokok nih bagi yang laki-laki. Kenapa SPG itu enggak SPB? Kenapa enggak ada sales promotion boy? Rokok ini buat siapa? Laki apa perempuan? Yang ngerokok siapa? Laki apa perempuan? Laki. Nah, harusnya yang menawarkan itu laki. Kenapa? Kan laki yang tahu. Karena kan kalau kita misalkan customer, ibu tanya, cewek jual kosmetik, saudara beli kosmetik percaya ke perempuan atau percaya ke laki? Cewek kan? Perempuan. Iya, kita perempuan, kita pasti lihat nih. Ini si mbaknya pakai produknya nggak? Wajahnya mulus nggak? Tapi kenapa rokok itu yang ngejualnya cewek? Kenapa bukan cowok? Kan cowok yang tahu gimana rasa rokoknya, gimana cigaretnya, apa namanya? Bahannya itu apa tuh? Jenis-jenis rokok itu kan laki yang tahu. Tapi kenapa? Ya itu tadi, karena penjual memiliki cara berbeda. Mohon maaf, tingkat sensualitas laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Laki-laki melihat perempuan udah, lu cantik ya. Dari laki-laki yang nggak ngerokok,
tapi melihat SPG dengan performa, dengan tampilan yang mungkin secara fisik bagus, tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok. Ya, kenapa? Karena laki-laki memiliki daya tadi. Dan itu yang dikejar oleh pemasar. Begitu juga dengan marketing perempuan. Terkadang kita bisa lihat. Teman-teman mungkin pernah pergi ke KFC, pergi ke McD, atau segala macam, di mana customer service-nya atau pelayannya lihat ibu-ibu bawa anak nih. Si ibu yang tadi hanya mau membeli anaknya cuman paket apa, misalkan paket McD, paket panas 3 misalkan, hanya untuk bertiga. Tapi karena melihat si anak yang aktif, kemudian melihat anak yang memiliki keinginan yang lebih tinggi, kemudian customer service menawarkan, "Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu Bu? Oh ini loh Bu, untuk paket anak, kalau daripada Ibu beli yang paket 3, bagusnya paket 7. Dengan paket 7 ini nanti Ibu dapat buat hadiah anak loh, ini satu permainan. Happy Meal-nya seperti ini Bu." Karena kalau kita beli Happy Meal itu harganya 35.000, satu nasi, satu ayam, dan satu hadiah. Dikasih hadiah. Ketimbang kita beli panas paket bertiga, harganya yang lebih murah. Dan nanti akan ditawarkan, ini si anaknya, "Dek, adik mau yang mana? Mau beli es krim atau segala macam." Artinya, pemasar mengetahui strategi bagaimana merubah decision maker pelanggan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian, kita akan belajar tentang di materi selanjutnya. Kita akan belajar di decision maker, kemudian komunikasi konsumen dan iklan. Jadi bagaimana seorang customer itu menyikapi terhadap iklan. Nah, anak kecil, kita bisa lihat nanti teman-teman belajar ya di marketing kemarin, belajar segmentation. Ketika teman-teman belajar di marketing segmentation, saudara belajar tentang beberapa hal yang disegmentasikan. Kenal dengan teman-teman dengan segmentasi demokrasi? Pernah ya demografi? Pernah kenal? Mungkin dengan Rosie, siapa nih? Rosie Novisanti. Iya. Panggilannya Rosie ya. Rosie pernah belajar marketing ya sebelumnya? Manajemen pemasaran. Pernah ya? Pernah. Ya, pernah. Semester kemarin atau kapan? Udah 2 semester ya, udah lupa pasti. Lupa, Bu. Kalau boleh tahu bekerja di mana? Di Sekretariat DPRD Tanah Datar, Bu. Oh, ini Sekretariat DPRD. Oh, berarti bukan di perusahaan ya, berarti lebih ke apa ya, pemerintahan. Nah, yep. Waktu belajar di marketing, mungkin masih ingat sedikit lebih segar, pernah mendengar yang namanya segmentasi demografi? Pernah. Pernah ya. Demografi artinya kita bicara tentang segala sesuatu yang ada di KTP saudara. Pemetaan menyatukan customer ke dalam klaster-klaster yang sama. Nah, karakter pertama itu gender. Pemasar memetakan konsumen yang homogen, yang heterogen. Jadi yang laki-laki, yang perempuan, itu gender. Contoh, barbershop. Barbershop itu untuk laki. Kalau rumah kecantikan itu untuk perempuan. Nah, kemudian untuk usia. Untuk usia kita bisa lihat, pemasar juga bisa melihatkan, oh ini produk untuk misalkan obat kefarmasian. Ini obat batuk. Obat batuk itu jenisnya banyak. Ada obat batuk berdahak, obat batuk kering, kemudian ada obat batuk untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, ada 6 bulan sampai usia 12 tahun, ada untuk dewasa. Nah, itu berdasarkan karakteristik. Iklan. Perilaku konsumen itu harus memahami juga. Pemasar untuk bisa memahami perilaku konsumen, mereka memberikan iklan yang sama juga. Nah, kita pernah belajar yang namanya mass market. Bukan mas-mas ya. Mass market ini adalah pemasaran secara universal. Contohnya Aqua. Iklan Aqua itu merupakan iklan yang diberikan kepada customer, dikomunikasikan, konsumen bisa memahami seluruh yang namanya customer, kecuali bayi baru usia kecil ya, baru 0 besar ya, itu kan 0 kecil itu kan pasti nggak bisa minum Aqua. Tetapi kita bisa memaknai bahwa iklan yang diberikan oleh Aqua itu mengkomunikasikan bahwa air minum Aqua ini bisa diminum oleh seluruh usia.
Aqua tidak membedakan iklan untuk anak usia 1 sampai 10 tahun, ini loh iklannya. Iklan untuk anak usia 12 tahun sampai usia 30 tahun, ini loh iklan Aqua, enggak. Iklan Aqua itu secara universal, itu mass market namanya. Mengkomunikasikan. Tapi ketika teman-teman melihat iklan Uvagrip, mungkin teman-teman pernah melihat iklan Uvagrip, ada batuk pilek, ada batuk berdaha, ada demam, ada flu, warnanya berbeda. Boleh nanti teman-teman cek. Untuk misalkan obat batuk pilek warna hijau, untuk demam batuk flu warna biru atau warna oranye. Ada nanti dibedakan berdasarkan warna juga. Dan ini akan kita pelajari bagaimana mengiklankan, bagaimana mengkomunikasikan kepada customer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian kita akan belajar tentang kelompok rujukan. Turunan dari kelompok rujukan di atas. Kita melihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku customer tadi. Apakah itu pengaruh sosial, apakah itu pengaruh dari teknologi informasi sendiri. Dan kemudian kita akan belajar juga tentang inovasi, bagaimana customer ini memiliki inovasi-inovasi terbaru, sehingga dari inovasi inilah market research bisa dilakukan oleh pasar. Contoh, nanti saya akan coba share kenapa muncul ada PayPal, kenapa muncul ada GoPay, kenapa muncul ada dompet-dompet digital. Karena itu semua melalui market research, itu semua adalah kebutuhan customer. Contohnya kita lihat di era pandemi 2 tahun sebelum ini. Kita dulu nggak pernah mengenal yang namanya WFH, kita nggak pernah mengenal yang namanya from office. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kita nggak pernah mengenal sebelumnya. Sistem pembelajaran pun dulu mungkin sistem online seperti ini masih bisa kita hitung dengan jari. Hanya kampus-kampus besar. Tapi ketika ada pandemi mengharuskan digitalisasi, harus social distancing, physical distancing, harus berjaga jarak. Dan hal ini mengakibatkan perilaku customer itu berbeda. Yang dulunya kita belanja offline, tapi karena aturan pemerintah, kemudian karena keadaan, kita harus physical distancing, kemudian social distancing, sehingga mengakibatkan ya dengan satu handphone kita bisa melakukan apa aja. Kita bisa searching, kita bisa cari, sehingga banyak usaha-usaha juga yang sifatnya online. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi dari beberapa bahasan, kita melihat bahwa ada 10 materi yang nantinya akan saya hantarkan kepada teman-teman selama masa perkuliahan. Dan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. Ada pertanyaan nggak ya? Sekarang saya yang bertanya. Tidak ada, Bu. Cara menghentikan. Oke, nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Ini menghentikan slide yang ini, mau ganti slide yang baru gimana ya caranya? More action, nggak ada. Oh ini ya, stop sharing. Udah, apa yang terjadi? Layarnya udah hilang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang muncul apa ini layarnya? Wajah Ibu. Wajah Ibu ya? Oh, wajah. Iya. Wajah kita. Gimana? Wajah kita Semuanya, Bu. Oh iya. Iya, kalau tadi nggak ada yang nanya status ya. Cuman perkenalan, nama Riri Meliza, kemudian status. Kalau seperti ini statusnya single. Oh, single. Nah, jadi kalau di rumah bahwa statusnya sebagai pengajar ya ibu, suami 1, anak 3. Di usia 40. Oh, suami udah 1 aja, nggak usah yang lain. Kecuali kalau misalkan kaya raya nggak apa-apa. Nggak bercanda ya. Ini teman-teman kenapa ada yang di kampus ya? Kan kita kuliahnya online. Kan tadi ada teman yang orang tadi, Bu. Sip ya. Udah, kita lanjut ya. Saya coba share. Saya mau coba satu share ini nih. Bisa lihat nggak? Akurat. Bisa lihat? Aduh, padang. Bu. Itu majaz. Ya, bisa lihat, Bu. Teman-teman bisa lihat video? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Teman-teman bisa lihat video nggak?
Gambar aja yang ada, Bu. Gambar aja. Videonya nggak lihat ya? Videonya nggak muncul, Bu. Halo, videonya nggak bisa lihat? Enggak, Bu. Nggak muncul videonya, Enggak, Bu. Bu. Nggak bisa, Bu. File Bisa ya? aja. Gimana sih cara videonya? Saya mau share video. Nah, sebentar. Nah, kalau ini bisa lihat video. Udah, Bu. Udah, Bu. Live, Bu. Udah, Bu. Nah, video apa yang saudara Udah, lihat Bu. ya? Video cewek, Bu. Mbak. Sering, Bu. 10 gelombang kanan. Videonya bisa saudara lihat? Nggak lag, Bu. Bisa ya? Nah, sepintas aja. Kira-kira video apa yang saya share? Oh, Kak Jill ya? Iya, Darling. Kak Jill. Iya. Kak Jill viral nggak 10 sekarang? gelombang kanan. Ya, 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Nah, saudara bisa lihat nih, saudara cari di YouTube. Saudara bisa share di Google. Apalah Saudara dia. cari Kak Jill. Viral nggak sekarang? Viral. Viral. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kita nggak lihat kontennya. Yang kita lihat adalah bagaimana sekarang penjual, dia adalah pelaku usaha. Kenapa dia bisa melakukan strategik seperti itu? Karena dia melihat yang dibutuhkan oleh customer di era digital sekarang itu adalah bagaimana live, bagaimana si penjual menjelaskan secara langsung. Karena media offline untuk marketing offline itu mungkin nggak digunakan lagi oleh si customer. Karena saudara merasa kita harus pergi ke pasar, kita harus pergi ke mall, kita harus pergi ke outlet, kita harus menghabiskan waktu untuk transportasi ke tempat kita membeli sebuah produk. Dan apa yang dilakukan oleh si pemasar? Pemasar mencoba mempaket, mencoba membuat strategik sedemikian rupa untuk memudahkan customer di era digital. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang apa? Serba instan, kemudian simple, proses pembayaran yang tidak ribet. Nah, itu sedikit video yang saya coba jelaskan kepada saudara untuk melihat, oh ternyata sekarang untuk bisa memahami customer, perusahaan harus bisa mengenal terlebih dahulu apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Di era digital ini apa yang diinginkan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sekarang kita masuk materi. Ini bisa saudara lihat? Halo? Bisa, Bu. Nah, Bisa, sekarang Bu. kita ke materi. Dah. Kita masuk ke bab 1. Kita masuk ke bab 1, yaitu pengenalan terhadap perilaku konsumen. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita bisa melihat dulu apa yang disebut dengan konsumen. Siapa itu konsumen? Di dalam bisnis, mungkin teman-teman sudah belajar pengantar bisnis sebelumnya. Di dalam bisnis kita bisa melihat aktivitas bisnis itu ada 3. Ada production, ada consumption, dan distribution. Jadi ada memproduksi, ada menghabiskan atau menggunakan, memakai, dan ada pendistribusian. Ada penyaluran barang yang dihasilkan dari konsumen ke produsen. Ada lini produknya. Nah, ada bagaimana proses menyalurkannya. Apakah medianya seperti place, apakah seperti bagaimana iklannya, bagaimana menghantarkan barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini kita bisa melihat, teman-teman mungkin juga sebagai customer. Kalau produsen, itu terpilih orangnya. Tidak semua manusia bisa jadi produsen. Karena terbatas dengan kemampuan sumber daya alam, kemampuan sumber daya modal. Tidak semua orang bisa memiliki modal. Oh, ada orang kaya, dia punya modal, iya. Tapi tidak memiliki skill bagaimana menghasilkan barang dan jasa. Nah, tapi kalau untuk konsumen, semua manusia itu akan memiliki status user, pemakai dia.
Produsen sendiri itu adalah orang yang menggunakan barang dan jasa juga. Nah, di sini posisinya kita sebagai konsumen. Jadi siapa itu konsumen? Konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan dalam proses produksi. Nah, perusahaan untuk bisa memahami konsumen karena yang menggunakan barang dan jasa adalah konsumen. Sehingga produk yang mereka jual harus memahami konsumen. Sekarang kita bisa lihat beberapa fasilitas marketing online, kita bisa lihat. Yang ditawarkan oleh perusahaan itu adalah customize. Apa itu customize? Produk yang mereka buat, barang dan jasa, mereka tanya dulu, konsumen you mau apa? Saudara bisa lihat sekarang. Beberapa marketplace yang memudahkan konsumen bisa melihat jenis produknya apa, dia bisa melihat ukurannya seperti apa. Artinya, pemasar sekarang bagaimana menciptakan barang dan jasa itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ditanya dulu, saudara mau apa? You mau apa produknya? Sehingga apa? Ketika barang dan jasa yang diproduksi memang sesuai kebutuhan customer, proses produksi, iklan, penyampaian barang kepada konsumen itu sesuai karena sesuai dengan selera konsumen. Nah, konsumen kita mengenal ada yang namanya konsumen aktual, ada konsumen potensial. Nah, konsumen aktual, konsumen yang saudara misalkan lihat nih, saudara baru searching di YouTube atau saudara baru lihat di blibli.com, kemudian di fasilitas marketplace, ada baju baru nih, saudara searching. Saudara cari-cari ulasannya seperti apa, kemudian testimoninya seperti apa, jenis produknya seperti apa, itu konsumen potensial baru. Saudara dikenal dengan konsumen potensial. Siapa itu konsumen potensial? Konsumen yang hanya baru mencoba mencari tahu produknya apa ya. Saya butuh ini enggak? Saya mau beli berapa ya? Artinya baru mencari informasi. Itu namanya konsumen potensial. Konsumen yang baru memiliki keinginan membeli sesuatu. Tapi karena kekurangan informasi, dia punya daya beli. Contohnya saudara punya toko. Nah, kebetulan suami saya punya apotik ya. Nah, saya berdiri di apotik, menjaga pada saat sholat Jumat. Ada yang lihat-lihat aja, lihat toko, cek-cek aja, baru masuk ke toko, cuman dia berdiri di luar aja, dia lihat, entah saya yang cantik yang dilihat nggak tahu ya, dia cek, dia terlihat. Itu kita kenal dengan konsumen potensial. Dia memiliki daya beli, tapi dia belum tahu dia mungkin sudah punya satu produk yang mau dia beli, tapi ada keraguan, edukasi customer-nya belum ada. Masih ada kebimbangan, decision maker-nya belum ada. Kalau saya beli obat di sini, kira-kira apa ya? Ini toko obat, apotik, jual kosmetik nggak ya? Di sini ada jual susu nggak ya? Tapi dia belum punya keberanian untuk bertanya. Nah, itu konsumen potensial namanya. Ada yang kedua, konsumen aktual. Apa itu konsumen aktual? Ada pembeli, dia langsung masuk ke toko, Bu. Ibu punya Peditok nggak? Oh, ada, saya punya Peditok. Ya udah, saya beli satu, dikasih Peditok harga 10.000, diambil, udah. Berarti itu namanya konsumen aktual. Konsumen yang sudah memiliki kepastian untuk membeli barang. Dia sudah mengetahui jenis barangnya, dia memiliki daya beli. Tetapi konsumen aktual belum naik ke tingkat ketiga. Konsumen loyal. Siapa konsumen loyal? Konsumen aktual yang melakukan rebuying kembali. Melakukan pembelian kembali. Oh, ternyata beli Peditok kan di mana-mana sama. Peditok kan gunanya untuk mematikan kutu. Untuk mematikan kuman-kuman di atas kepala. Mau beli dimanapun, Peditok fungsinya sama. Cara makainya sama. Nggak mungkin kan Peditok beli di toko buku, Peditok beli di toko obat, Peditok dibeli di mall, Peditok dibeli di toko emas, cara makainya beda. Nggak mungkin kalau beli toko emas, pasang Peditoknya di cincin. Nggak mungkin. Di jari nggak mungkin. Tapi fungsi barangnya sama. Apa yang membedakan? Mungkin beli di toko obat A. Beli, Bu? Ada Peditok dah? Ada obat C. Artinya apa? Saudara mendapatkan service excellent. Tidak. Saudara nggak puas. Itu pembeli aktual. Tapi ketika saudara mendapatkan satisfaction, saudara dilayani dengan baik, kemudian saudara mendapatkan empati. Selamat siang, Bu. Ibu mau beli apa, Bu? Peditok. Emang kenapa rambutnya, Bu, anak? Iya, rambut anak ambo lah banyak kutu. Bah, caranya bisa Ibu pakai model Liko, terus Ibu diajarkan, edukasinya ada.
Toh cara makainya kan sama, sudah ada aturan pakainya. Tapi ketika si pelayan, pemilik usaha menjelaskan, ya Bu, nanti kalau misalkan rambutnya basah, nggak usah, besok paginya seperti ini ya Bu ya. Kalau bisa rambutnya dipotong dulu. Usahakan ketika setelah keramas, setelah menggunakan peditok, digunakan kembali Bu, mungkin rambutnya dikeringkan dulu, baru pakai hijab atau segala macam. Hindari untuk beberapa hal dipanas Bu, bla bla bla. Ketika kita merasakan seperti itu, naik tingkat konsumen menjadi loyalitas, rebuying kembali, membeli berulang-ulang. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemasar, karena ini menjadi strategik bagi perusahaan untuk bisa memenangkan customer. Nah, saudara kan bisa lihat, di Tarandam itu toko obat banyak sekali. Nah, ketika kita bisa lihat, kenapa ada satu toko yang besar, itu customer-nya banyak. Toh yang dijual juga obatnya sama. Aturannya juga sama. Cara menawarkannya juga sama, tapi mungkin harga berbeda. Bagaimana satu konsumen datang, maka dilayani oleh si pemilik toko. Iya, selamat pagi, Anda bisa kami bantu, Bu. Bank juga seperti itu. Bank banyak. Ada Bank Mandiri, BNI, BSI, dan banyak segala macam. Tapi kenapa saudara tidak menabung di satu bank? Kalau misalkan seluruh rakyat Indonesia ini menabung di Bank Nagari aja, atau menabung di Bank BCA saja, atau menabung di Bank BSI aja. Enggak. Masing-masing kita memiliki keinginan berbeda. Nah, jadi hal yang pertama kali diketahui oleh si pemasar itu adalah konsumen. Konsumen memiliki cara yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah, kita bisa melihat itu di konsep marketing. Nah, untuk pertama kali yang perlu kita pelajari sebelum kita belajar tentang perilaku konsumen itu adalah konsep pemasaran. Teman-teman mungkin bisa melihat yang menjadi the marketing konsep itu adalah bagaimana intinya. Untuk kembali ke slide gimana ya? Kembali ke slide. Ada yang tahu nggak cara kembali ke slide? Dah, ini. Bisa lihat slide ya? Teman-teman bisa lihat slide-nya? Ya. Bisa lihat konsep marketing. The marketing konsep itu sebenarnya bagaimana perusahaan itu mencoba untuk memahami, memenuhi seluruh apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena apa? Barang dan jasa yang kita buat itu kan untuk konsumen, bukan untuk kita. Keuntungan perusahaan itu akan didapat dari ketika kita memenuhi dan kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen? Hijab. Kita mau jual hijab. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Edukasi. Oh, ini hijabnya ukurannya berapa? Memakai hijabnya simpel nggak? Nah, kalau sekarang kan kita perempuan ya, kalau pakai jilbab itu kita ada, mungkin saudara juga pernah lihat produk yang menjual ini hijab nih kalau nggak berdiri tegak nggak bagus nih. Nih, kayak gini ya. Perempuan ya, kalau melentur kayak gini nggak senang kan? Nah, untuk itu kan permintaan konsumen. Teman-teman yang perempuan semuanya, jilbabnya harus berdiri nih. Sehingga ada ciput dijual orang. Bahkan ada semprot, spray-spray itu yang bisa membuat hijab ini berdiri. Kuat dia. Dan ada hijab instan. Hijab instan yang bisa dipakai, itu pakai resleting, dah langsung berdiri aja. Ada bahkan lebih dijelaskan lagi kepada konsumen, diedukasi. Hijab ini bahannya ini loh. Bahannya anti luntur, anti kendor, kuat. Dah. Itu kan menyampaikan kepada konsumen, pakailah hijab ini. Hijab ini akan membuat saudara nyaman, kemudian anteng, nggak mudah kusut. Dah, itu kan hijab, artinya edukasi. Jadi kita bisa tahu konsep marketing itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Dah contohnya, kenapa teman-teman kuliah di STKBP? Ketika teman-teman memilih kuliah di STKBP, mungkin teman-teman merasa ketika yang bekerja, oh ternyata di STKBP ada kelas khusus, ada kelas sore. Oh berarti di STKBP menyadari bahwa menampung. Oh, ternyata ada anak-anak SMA yang sudah bekerja karena ingin menyetarakan, karena ingin diakui, aktualisasi diri, ingin mengembangkan dirinya lagi. Ada yang bekerja sebagai teller tapi hanya tamat SMA. Tapi karena tuntutan pekerjaan, kemudian penyetaraan, ingin naik tingkatan atau naik jabatan, dah harus kuliah.
Kan tidak semua kampus yang bisa menerima karyawan yang sudah bekerja karena waktunya kan terbatas juga. Karena ada yang kerja sampai Sabtu, ada yang kerja sampai Jumat. Dah. Salah satu alasan saudara kuliah di STKBP yang mungkin ini. Karena salah satunya STKBP bisa menerima, STKBP bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang ingin tetap S1, ingin tetap mendapatkan gelar sarjana ekonomi tanpa mengganggu bekerja dari Senin sampai Jumat, ya udah ada kelas sore, ada kelas khusus, dan itu tidak melanggar aturan dari Dikti, dari Kopartis, kita jalan. Nah, ini salah satunya. Salah satunya kuliah online seperti ini, coba saudara bayangkan. Kalau saudara harus datang lari-lari ke kampus nih, masih kerja nih dari pesisir, dari Padang Panjang, dari daerah luar kota. Kalau yang selama ini kan seperti itu, udah saudara korbankan waktunya, kuliah sampai jam 9 malam. Nah, ini mungkin salah satu media terbaik. Salah satu bagaimana pihak pengelola atau pihak perusahaan memahami apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Nah, saudara beli handphone juga seperti itu. Handphone ini semakin berkembang. Dari selfie depan, kemudian kameranya yang bagus, kita lihat Oppo. Oppo yang pertama kali mengeluarkan F1 FS. Apa itu selfie? S-nya selfie katanya. Media kameranya yang bagus. Karena pada era 2010-an mungkin yang diharapkan oleh orang menggunakan handphone adalah kameranya. Tampil cantik, filter, dan segala macam. Kalau sekarang mungkin nggak lagi. Kenapa saudara beli Samsung? Kenapa saudara beli Android yang bagus? Dan mungkin karena tuntutan pekerjaan. Karena sekarang kita bisa melihat Android handphone, tidak hanya untuk nelpon, tidak hanya lagi untuk kirim SMS. Enggak. Handphone Android saudara gunakan apa? Data perusahaan di sana. Kirim tugas di sana. Bos ajak meeting di sini. Bro, kita meeting ya. Nanti supervisornya kalau saudara kebetulan sales. Supervisor bilang kayak gini nih malam, bro kita video call ya, ini ada produk baru nih, besok mau di-share. Meeting kita nggak sempat lagi, ya udah kita meeting via online aja lah. Satu supervisor punya tim ada 4 atau 5, ya udah gunakan WhatsApp yang untuk bisa bersama. Jadi artinya kita bisa melihat semakin tinggi jabatan saudara, semakin tinggi tingkat pekerjaan saudara, mungkin saudara akan memilih handphone yang saudara gunakan yang sesuai dengan yang saudara butuhkan, bukan sesuai dengan uang saudara lagi. Nggak. Coba teman-teman sikapi. Apakah teman-teman membeli satu produk, contohnya handphone? Android yang saudara teman-teman gunakan, yang teman beli, ya mungkin karena ada uang, oke. Ada uang 20 juta, 15 juta, oke saya beli handphone. Tapi kan nggak sekedar hanya untuk gaya-gayaan. Mungkin kalau kita bikin probability atau penelitian, hanya sekian persen lah, 10% dari karyawan atau teman-teman yang membeli handphone atau alat media sosial hanya untuk gaya-gayaan. Tapi 80% itu mereka menyadari, oke, saya keluarkan gocap 15 juta buat apa beli handphone keluaran terbaru dengan teknologi informasi yang tertinggi, kemudian akses internetnya yang cepat, media penyimpanannya yang tinggi, sehingga seluruh data perusahaan gue ada di sini nih. Seluruh akses komputerisasi ada di sini, internet banking gue ada di sini, aksesnya cepat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi, konsep marketing itu adalah dasar dari mana bagaimana perusahaan bisa memahami perilaku konsumen. Kemudian kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Terlalu cepat saya Bu. silakan. Nah, ini bisa dilihat slide ketiga, alasan menggunakan konsep pemasaran. Bisa, Bu. Nah, saudara bisa baca, kita ambil kesimpulan. Intinya, perusahaan sukses itu akan bisa mendapatkan competitive advantage, akan bisa memahami customer dengan baik, akan mendapatkan profit tertinggi itu ketika kita memahami konsumen. Nah, contoh dari teman-teman yang biasa belanja online, kita lihat aja lah dulu pasar offline. Ketika teman-teman menggunakan jasa mobil atau saudara membeli mobil di suatu dealer, apa yang diharapkan oleh customer? Customer mengharapkan pasar memahami. Pasar memahami apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Saudara mungkin bisa teman-teman lihat, teman-teman yang bekerja di dealer. Ketika ada pelanggan, saudara servis dengan baik. Saudara ajak makan. Kemudian saudara kasih cashback. Saudara jaga database pelanggan. Saudara yang bekerja di perusahaan, saudara yang bekerja di perusahaan jasa, misalkan seperti Matahari, lembaga perbankan. Pada saat ulang tahun pelanggan, selamat ulang tahun Bu Riri, ada yang bisa
Semoga Ibu selalu bahagia. Terima kasih sudah menjadi pelanggan kami. Atau mungkin saya beli mobil Alphard nih atau mobil Lamborghini di Auto 2000. Pada saat ulang tahun 6 Mei dibilang, selamat ulang tahun pelanggan terhormat kami, pelanggan prioritas kami. Karena Ibu ulang tahun pada hari ini dan Ibu adalah pelanggan prioritas kami, maka Ibu kami undang bla bla bla. Atau teman-teman mungkin pernah pergi ke Bank Mandiri yang ada di Imam Bonjol. Itu kan prioritas. Kalau teman-teman tidak ada label prioritasnya, teman-teman pergi ke Bank Mandiri itu, teman-teman nggak akan dilayani oleh Satpam. Ketika masuk, dia akan tanya, Ibu, nasabah Mandiri, iya? Ibu punya kartu ini, ada beda kartunya. Oh enggak, oh maaf Bu, Ibu silakan keluar karena ini adalah Mandiri untuk nasabah prioritas. Siapa itu nasabah prioritas? Nasabah yang putaran uangnya minimal 1 miliar dalam setiap bulan. Yang DGH-nya, Wak. DGH-nya, Wak, kartu bebas saudara di Garuda nanti ketika naik pesawat. Saudara dikasih nanti ketika menabung di tempat, saudara diservis dengan baik. Saudara dikasih minuman atau bla bla. Bu, berarti kan membedakan pelanggan? Enggak, karena itu tadi. Kelas sosial, status, itu membedakan. Nggak mungkin kan awak menabung 100.000-nya. Akan diservis lo dengan air teh, dengan coklat atau segala macam. Nah, itu bukan membedakan, memang klasifikasinya, diferensiasi. Seperti itu untuk bisa memahami customer. Nah, paham teman-teman? Jadi, kenapa kita menggunakan konsep marketing? Ya karena itu tadi. Karena melalui konsep marketing, perusahaan bisa memenangkan competitive advantage. Bisa memenangkan keunggulan bersaing, bisa meningkatkan profit, karena semakin kita membuat produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, sesuai dengan selera konsumen, tepat sasaran, maka tingkat kesalahan dan kerugian itu bisa kita minimalkan. Paham ya? Sampai di sini kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Kita bisa melihat proses bisnis itu, aktivitas produksi, itu menghasilkan barang dan jasa. Produk yang dihasilkan perusahaan itu ada 2, barang dan jasa. Teman-teman sudah mengerti di pasar ya, di waktu belajar pemasaran. Ada yang kita kenal dengan intangible goods, dan ada yang kita kenal dengan tangible good. Intangible good itu berwujud atau tidak? Aulia Fitri. Menurut teman-teman, tangible good itu berwujud atau tidak? Suaranya nggak ada. Audionya mute. Tidak berwujud. Tangible. Tangible berwujud. Tangible berwujud. Intangible? Tidak berwujud. Tangible good itu contohnya apa? Contohnya orang yang menjual di supermarket, Bu. Kayak orang menawarkan barang. Itu tuh menawarkan produknya itu yang berwujud. Ya. Tangible good itu adalah hasil proses produksi berupa barang. Bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita lihat. Tingkat kepuasannya bisa kita rasakan. Saudara beli jilbab, saudara bisa lihat. Dengan harga 100.000, saudara beli jilbab Baten's Craft dengan harga 400.000, saudara puas. Mungkin untuk kalangan, mohon maaf, kalangan bawah dia melihat, wah beli jilbab 400.000. Bodohnya lah beli jilbab 400.000. Tapi untuk kita yang mungkin bisa beli dan kita bisa melihat manfaatnya. Mungkin ada teman yang bisa beli jilbab Baten's Craft 400.000, dia tahu fungsinya apa, nilai manfaatnya apa, 10 tahun lagi jilbab ini akan tetap bagus, tidak berbulu, tapi tetap maintenance-nya bagus. Nah, dari cara kita berbelanja dan menggunakan produk pun orang bisa tahu, oh ini kelas menengah atas ya. Nah, itu berwujud. Ada namanya intangible good. Saudara pergi ke bank, kemudian ketemu Satpam. Selamat siang Bu Riri. Kalau pergi ke BSI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau kemana Bu? Oh maaf Pak, saya mau ke teller. Oh Ibu mau ke teller ya? Urusannya apa? Oh saya mau buka buku rekening. Oh Ibu mau buka rekening baru ya? Daripada Ibu antri, mending sekarang Ibu download nih aplikasi mandirinya. Ibu bisa daftar online, Ibu bisa buka buku rekening online, bla bla bla. Ibu siapkan barang apanya, prosedurnya seperti ini. Nanti setelah itu barcode-nya Ibu bisa langsung ke CS. Jadi Ibu nggak lama nunggu.
Apa yang saudara rasakan ketika satpam yang kita tahu sangar, saudara diperlakukan seperti itu, saudara merasakan apa? Apa yang dirasakan Tito Febriadi? Kami mesti cewek kan yang harus, iya Pak, senyum ya, nggak ketemu teller lagi yang pakai rok setengah jengkal di atas lutut kan, enggak, sekarang kan udah tertutup semua ya tellernya. Teller dengan senyum 2 cm kiri, 4 cm kanan. Kira-kira coba seperti apa? Kalau senyumnya 2 cm kiri, 4 cm kanan, bisa nggak Tito digambarkan seperti apa? Nggak balance ya, nggak balance hidupnya Bu. Sunggiang Bu, tuh samonya enggak senyum Bu. Dan yang kita rasakan satisfaction, kita puas, kita merasa dihargai. Ini intangible good. Produk yang dihasilkan dalam bentuk jasa. Kepuasannya nggak bisa kita raba. Satpam yang bisa rabanya. Tapi kita nggak bisa merasa, kita hanya bisa merasakan. Antara satu orang dengan orang lain untuk produk jasa itu berbeda. Ketika saudara bilang, Ambo taraga naik pesawat. Yuk rancak naik Garuda. Ditanya dek kawan, pernah aku naik pesawat Garuda, Alun? Itu dari mana aku tahu kalau naik pesawat Garuda, Ancak, senang? Saya lihat cerita-cerita orang, saya enggak bisa. Karena apa? Yang naik pesawat teman Anda, orang lain, bukan saudara. Yo lah suah baraja juburi di itu Allah nyoranca, nyoelo, nilai nak pernah Terus ditanya, pernah angku baraja juburiri? Enggak. Itu dari mana tahu baraja juburiri rancak sana, cek kawan Den? Dah, itu kan hanya orang lain, nggak bisa kita. Itu beda antara barang dan jasa. Perusahaan menghasilkan produk, itu barang dan jasa. Berwujud berarti bisa kita lihat. Expire date-nya ada. Batas penggunaan edukasi konsumennya ada. Tapi kalau jasa enggak. Perkembangan jasa, itu dilihat tingkat kepuasannya ketika kita rasakan. Beda antara barang dan jasa. Barang diproduksi tidak bersamaan. Contohnya, awak beli mie, awak beli Indomie. Indomie itu diproduksi 1 tahun yang lalu. Dijual baru sekarang. Ada expire date-nya. Saudara bisa lihat di kemasannya, dibuat kapan, expire-nya kapan. Tapi ketika saudara mengenyam pendidikan dengan Bu Riri saat ini, saudara hanya bisa mengenyam pendidikan itu jam 16.30 sampai jam 6. Awak bado-adoan. Artinya di perusahaan jasa, di jasa diproduksi bersamaan waktunya, langsung dinikmati. Naik pesawat, duduk di atas pesawatnya bisa. Ketika pergi ke salon, jadwal pergi ke salon jam 3, tapi ketika jam 1 ditanya, dari mangku, dari salon, dia sanang kepalu sesudah dikerim batu. Emang lah pergi ke salon, Alun? Dah, itu bedanya. Dah, perusahaan harus menyikapi. Perusahaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa itu berbeda. Perilaku konsumennya juga berbeda. Dah, ini yang harus dipelajari oleh perusahaan bagaimana menyikapi. Dah, strategik marketingnya kita kenal kalau untuk perusahaan barang yang menghasilkan barang 4P. Produksi, production, produk, barang. Berwujud dia. Dah, teman-teman bisa lihat di slide. Mungkin bisa lihat. Dah. Dah. Pertama produk. Kita bisa lihat nih produk. Jenisnya berwujud. Kemudian ada price, ada harga. Ada harga, ada barang kata orang. Kemudian place, tempat. Kemudian promosi. Artinya, untuk perusahaan yang menghasilkan barang, cukup dengan 4P saja. Produk yang berkualitas, produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, harga yang bersaing, kemudian tempat posisi yang bisa diakses dengan cepat, pabrik yang jelas, kemudian lapangan parkir yang bagus, kantor yang besar, kemudian promosi. Semakin kita membuat iklan, semakin kita meningkatkan pengetahuan konsumen tentang produk yang kita jual, maka akan semakin tinggi keinginan konsumen untuk membeli produk. Di dalam marketing kita mengenal yang namanya AIDA. Pertama ada A, attention. Kita perhatian aja dulu. Kemudian I, interest. Kita tertarik.
Kemudian desire, kita ada gairah. Arti gairah di sini dalam konotasi positif. Ada keinginan beli nih. Terakhir, action. Dah, contoh teman-teman pergi ke bandara ya. Mungkin sekarang banyak ya di YouTube, di TikTok sekarang. Dulu kita nggak tahu. Ketika pergi ke bandara, ting tong kepada penumpang Garuda Airlines berapa gitu. Disilahkan menaiki pesawat dan masuk ke ruang tunggu. Kan kita nggak pernah tahu nih suara perempuannya cantik apa enggak. Sekarang kan kita bisa lihat nih di Reel, di TikTok itu banyak. Banyak sekarang video-video yang menerangkan bagaimana cara apa. Dan kita nggak pernah tahu. Kenapa bisa tertarik seperti itu yang dikatakan Aida tadi? Kita lihat barang nih ada iklan, oh ini ada handphone terbaru ya. Attention baru perhatian. Interest, oh setelah dibaca keunggulan-keunggulan nilai manfaatnya dah tertarik untuk beli. Semakin mendengarkan testimoni dan referensi, desire ada keinginan untuk membeli. Pikiran dulu, di mana pitih yang bisa, di mana tabungan yang bisa dibeli, action. Datang ke outlet, datang ke toko, searching di media sosial, ting, langsung bayar virtual account. Nah, itu sebenarnya yang harus di pemasaran produk. Di produk hanya kita mengenal 4P. Tetapi berkembangnya perusahaan, berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jasa, marketing mix nggak cukup hanya 4P saja. Nah, ditambah dengan 3P, jadi 7P dia. Apa P yang kelima? Tetap ada 4P ini, product, price, kemudian place, dan promotion. Di marketing, untuk perusahaan jasa, kita menambah dengan 3P lagi. People, process, dan physical evidence. Apa itu people? People itu adalah orang yang memberikan pelayanan jasa. Jadi kalau di jasa, kita bertemu dengan manusia yang memberikan jasa. Siapa tadi? Kita bertemu dengan customer service, kita bertemu dengan teller, kita bertemu dengan dokter, kita bertemu dengan perawat, kita bertemu dengan sopir, kita bertemu dengan konektor, kita bertemu dengan dosen, karena mereka yang menghantarkan. Ketika saudara beli produk, saudara nggak perlu ketemu dengan orang yang bikin produk. Saudara nggak perlu ketemu dengan orang yang bekerja di perusahaan yang bikin produk jilbab. Siapa sih manajer yang bikin produk? Nggak ada. Ada uang, ada barang, saudara beli di mall. Tapi ketika kita menggunakan jasa, saudara akan melihat teller yang bagus, dosen yang berkualitas, dokter yang memahami, memberi sugesti kepada pasiennya. Itu personal, itu karyawan, people. People menjadi strategik bagi perusahaan untuk bisa mengerti konsumennya. Nah, saudara bisa lihat. Saudara pergi ke, mohon maaf yang perempuan, pergi ke rumah kecantikan, pergi ke tempat salon dan segala macam. Saudara pasti punya satu orang yang membuat saudara nyaman ketika dilulur. Saudara punya satu orang karyawan yang merasa senang dipijat untuk krimbat. Ketika saudara pergi ke dokter, saudara senang pada satu dokter. Saudara sugesti. Dah, kalau saya pergi tuh dokter anak banyak, dokter kandungan banyak, dokter umum banyak. Tapi kenapa saudara tertarik pada satu dokter? Karena itu tadi. Karena kita merasakan pelayanan yang diberikan oleh pelaku jasa itu comfortable. Kita merasa kenyamanan. Nah, itu makanya marketing mix di jasa itu harus memahami konsumen. Harus bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, P yang keenam itu adalah proses. Nah, saya tanya nih ke Kevin Andeska Putra. Kevin. Iya, Bu. Saudara kalau milih belanja online, suka yang Ya, Bu. simple atau yang prosedurnya berbelit-belit? Yang simpel, Bu. Nah, pasti teman-teman sukanya yang simple kan? Pilih di Shopee nih. Ada barang, kita masuk keranjang, ikut prosedur, bayar, bla, udah. Kemudian ada laporan di email. Barang sudah dikirim, tekan ini, dalam kemasan tekan ini. Ketimbang saudara beli di web,
harus daftar dulu, kemudian harus isi GoPay dulu, kemudian harus pelajari dulu, cek dulu. Artinya sistem yang ribet, sistem yang bertele-tele ketika saudara menggunakan produk itu akan menjadi pemikiran bagi customer, udahlah nggak usah beli di sini aja, ribet. Begitu juga di bank. Saudara akan melihat atau mencari tempat menabung yang prosedurnya tidak berbelit-belit seperti yang tadi. Ketemu sapam, kemudian diarahkan untuk isi produk sendiri, kemudian dah. Nah, ini contohnya sekarang ya, ini ada video terkait ini. Kita tutup ini dulu. Sebentar. Nah, mungkin teman-teman pernah ya lihat ini juga. Nah, ini bisa lihat videonya? Pernah lihat video Bisa, ini? Bu. Pernah. Pernah teman-teman lihat ini? Halo, saudara bisa lihat? Bisa, Bu. Ini sebuah video singkat yang diberikan oleh Bank Mandiri terkait menjelaskan bagaimana tutorial. Kedepannya kita nggak tahu. 2 atau 3 tahun ke depan, itu teller nggak ada lagi. Kita bisa pastikan teman-teman yang belajar di MSDM, teman-teman bisa kata-kata yang bisa saudara ambil apa? Terbaik buat nasabah. Bukan terbaik buat Bank Mandirinya. Karena perusahaan menyadari segala sesuatu yang terbaik diberikan kepada customer itu akan memberikan umpan balik bagi perusahaan itu sendiri. Customer puas, customer satisfaction, dia akan mampu dan mau membayar berapa saja atas fasilitas yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan. Ketika teman-teman nanti kita akan belajar di pengembangan SDM, belajar sama saya juga ya? Teman-teman yang semester 7 ini mengambil pengembangan semada. Nanti kita akan belajar di SDM terkait personal. Ada beberapa mungkin teman-teman yang bekerja di teller, bekerja di resepsionis, atau bekerja di level operasional. Kita bisa lihat 2 tahun atau 3 tahun ke depan nggak ada lagi teman-teman. Bukan berarti bilang nih pekerjaannya out atau enggak. Kemajuan teknologi yang mengharuskan seperti itu tergerusnya beberapa pekerjaan. Di Jepang aja katanya mungkin 1 yang nggak ada. Kenapa pria? Kenapa? Ya kita coba ulas ya. Saya pernah baca ulasan. Kenapa pria di Jepang tingkat keinginan menikah menurun? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ito Septa Putra mungkin pernah baca? Ya, Bu. Nah, pernah baca mungkin? Mohon maaf ya, ini kita bicara yang bukan vulgarnya. Kenapa? Karena semakin canggihnya dunia, nggak ada perempuan yang mau lagi diciptakanlah boneka untuk bisa konotasi positif. Bentuk perempuan itu sudah diartikulasikan dalam bentuk wanita. Sehingga karena ketakutan terhadap kegagalan dalam pernikahan, masyarakat Jepang memilih, nggak usah selama nikah lah. Toh sekarang sudah ada media penyaluran buat itu, ada boneka, ada segala macam. Dah. Ini kita lihat, itu artinya kebutuhan masyarakat. Kita nggak tahu perkembangan ke depannya seperti apa. Nah, dengan Mandiri sudah membuat teknologi yang canggih seperti itu, berarti di level operasional itu mungkin sudah tidak digunakan atau sudah tidak dipekerjakan lagi tenaga kerja, tapi menggunakan mesin. Dah tenaga manusia mungkin di level supervisor, di level middle manager. Dah oleh karena itu apa buat kita sebagai personal kita juga harus menambah sertifikasi. Mungkin jangka panjang karyawan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan kan kita bisa lihat di Undang-Undang Tenaga Kerja. Para pekerja harus punya sertifikasi. Misalkan teman-teman auditor, terus ada sertifikat auditornya, sertifikasi lulus uji kompetensi dari auditor itu apa? Karena kedepannya apa? Kita tidak lagi berhadapan hanya dengan manusia, kita berperan dengan dengan mesin. Mohon maaf, kita kuliah sampai jam 6 ya? Ya, Bu. Kita kuliah sampai jam 6 ya? Ya.
Ya, Bu. Kemudian kita lihat P yang ke-6 tadi proses ya. Artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat di mobile sekarang itu segala cepat, prosesnya cepat. Artinya proses yang tidak berbelit-belit, proses yang sesuai dengan SOP, Standar Operating Procedure. Perusahaan akan menerima komplain konsumen ketika konsumen mengikuti prosedur. Contoh belanja online. Saudara belanja COD. Sekarang kita lihat banyak viral nih. Saudara udah belanja, sudah kirim, sudah masuk barangnya tiba-tiba COD. Dicek barangnya tidak bagus, nggak mau bayar. Nah, itu bisa dipolisikan, bisa dihukumkan karena saudara udah tanda tangan kesepakatan secara tidak langsung. Dengan kita memilih belanja dan kita bayar dan kita pilih COD, kita sudah memilih mau membayar. Kalau misalkan kita bayar via transfer, harganya misalkan 100.000. Jika Bapak Ibu belanja online ditambah 10.000 misalkan biaya COD-nya. Dah tiba-tiba kita nggak mau bayar. Dah itu kan sama dengan kita menyalahi aturan, prosedurnya. Dah yang terakhir, physical evidence. P yang terakhir itu adalah yang diharapkan oleh konsumen itu adalah tata letak. Pergi ke mall, yang saudara lihat adalah susunan, display, musik, kenyamanan ketika berbelanja. Yang saudara harapkan ketika pergi ke dokter itu adalah tempat parkirnya, peralatan dokternya yang bersih, dokternya yang ganteng. Kan itu yang kita lihat. Kenapa ibu-ibu mau melahirkan dengan dokter kandungan yang laki-laki mungkin dalam konotasi positif, mungkin lebih comfortable. Dokternya ganteng, bayinya mau keluar. Apalagi kalau bayinya perempuan, dah baru dia brojol, kalau nggak brojol dia. Artinya apa? Kita melihat kalau dokter itu identik dengan apa? Bersih, rapi, tatanan yang bagus. Kalau pergi naik pesawat, apa yang dilihat? Kabinnya yang besar, jarak bangkunya yang luas. Ketika saudara mau bayar mahal untuk Garuda, saudara merasakan comfortable, di belakang bangkunya ada fasilitas video. Kita merasa nyaman, bangkunya bisa direbahkan, dan bonus untuk pramugari yang cantik-cantik dengan pakaian yang mungkin juga menarik. Sehingga 2 jam di atas pesawat melihat pramugari cantik, udah nggak terasa. Harusnya zikir, lihat pramugari cantik. Nah, artinya apa? Jadi beda antara produk dan jasa, kita bisa lihat kalau di barang itu cukup 4P saja. Karena keterlibatan konsumen di dalam proses produksi dan di dalam proses penggunaan itu tidak terlalu terlibat. Tapi kalau di jasa, keterlibatan konsumen begitu besar sehingga mengakibatkan untuk marketing mix-nya, strategiknya kita tambah 3, personal, kemudian proses, dan kemudian physical evidence. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut. Masih terdengar ya? Nah, sekarang kita masuk ke perilaku konsumen. Perilaku artinya sikap. Kemudian respon. Tindakan terhadap sesuatu di lingkungan. Customer adalah pengguna, penghabis. Jadi secara logika, secara kata-kata, perilaku konsumen itu adalah respon tindakan yang dilakukan oleh konsumen atau manusia dalam mencari referensi tentang barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen tersebut. Itu secara arti kata. Tapi secara teori, perilaku konsumen adalah interaksi antara pengaruh dan kesadaran lingkungan, di mana manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. Jadi interaksi sosial antara umpan balik, sadar nih, kita mau beli ini nih. Nah, ada pengaruh dari lingkungan. Kemudian kita merubah, kita mentransfer antara si penjual dan si pembeli. Meliputi apa? Knowledge, pola pikir, kemudian feeling, perasaan, kemudian tentang lingkungan yang mempengaruhi pemikiran dan perasaan tadi. Apakah itu iklan? Apakah itu harga? Apakah itu kualitas produk? Apakah itu kelas sosial? Contoh, ketika saudara di teman-teman nih, akhir bulan, gajian tanggal 26, saudara harus kuliah, harus bayar kuliah. Saudara harus menyikapi, akhir bulan harus bayar uang kuliah, gaji 3 juta. Sementara ada barang yang harus dibeli. Saudara knowledge, saudara pikirkan.
Saya barang ini harus dibeli atau uang kuliah dulu. Harus ada prioritasnya. Muncul perasaan. Kalau saya beli barang ini, teman-teman kantor bilangnya, lu nggak bisa bayar ya, beli ya, bla bla bla. Tapi kalau udah dibeli barang kok, uang kuliah lo, malu lo jadi dosen. Awak lah karajo, uang kuliah nunggak lo, tidak boleh. Muncul penyatuan antara pemikiran dan perasaan. Iklan. Oh, di Basko Bali baju diskon, di diskon akhir tahun. 50% plus 20 plus 30. Kalau orang kampung tuh pikirnya habis gratis, berarti 50, 20, 30, 100% berarti. Kemudian ada harga yang miring. Kualitas produk dan banyak segala hal yang membuat saudara merubah perilaku yang tadinya prioritas harus uang kuliah. Akhirnya keluar keputusan decision maker, ya udah beli aja lah. Pinjam pitih ke kawan. Uang kuliah tabaya, barang tabali. Tapi setelah itu muncul hutang. Dan ini maksud dengan definisi perilaku konsumen. Bagaimana caranya kita sebagai user, kita sebagai customer menyikapi interaksi antara kesadaran dengan perasaan. Ketika hati ingin membeli, otak secara logika menyatakan, oh ini loh. Nah, ini yang dikatakan dengan perilaku konsumen. Ya. Kita bisa melihat pengertian perilaku konsumen berdasarkan beberapa ahli. Ada Philip Kotler, Schiffman dan Kanok, dan ada Mowen dan Mirror. Nah, mungkin karena sudah jam 6 ya, pertemuan ini mungkin untuk yang kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sudah 2 jam ya, sudah 1,5 jam. Yang penting teman-teman sudah mengetahui mengenai perilaku konsumen. Teman-teman sudah paham kenapa kita perlu belajar perilaku konsumen. Dimulai dari marketing, kemudian pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu terletak intinya pada konsumen. Bagaimana memahami konsumen? Karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan tujuannya itu adalah memuaskan kepada konsumen. Ketika kita menyadari, ketika perusahaan menyadari customize, menyerahkan semuanya terserah atau tergantung dengan kebutuhan konsumen, maka perusahaan akan menyadari bahwa umur baliknya itu adalah kepada perusahaan sendiri. Konsumen yang puas, konsumen yang merasakan kenyamanan, membayar berapapun value satisfaction yang dia. Dah, baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Dah, mohon maaf kalau misalkan saya terlalu cepat. Oh iya. Mungkin karena sudah jam 6, depan kita lanjutkan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semua yang salah darinya datangnya dari saya, yang benar itu adalah datangnya dari Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Bagi yang muslim maupun non muslim, selamat dan terima kasih atas kehadiran hari ini. Nanti jika ada pertanyaan, jika ada diskusi, saudara bisa lanjutkan di WA. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Absen gimana, Bu? Gimana? Kalau absen gimana, Bu? Oh ya, kata Pak Andi katanya udah terekord. Udah terekord secara Berarti langsung. otomatis ya, Bu ya? Ya, nanti otomatis ya. Nanti ini aja, kalau ada informasi tentang absen atau segala macam, saya informasikan di grup ya. Iya, makasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Yuk, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi kawan-kawan. Amak pulang ayo. Amak. Sama, Ma. Iya, ibu dah keluar. Amak di kampus ya? Mak di kantor. Lah. Iya lah keluar. Pulang lah, pulang. Di rumah tuh.
Bang Dio. Alah, kan. Konten. Udah, izin keluar dulu. Udah, Assalamualaikum. Ki Gunawan. Apa? Hah? Santai na duduk lagi. Santai na duduk lagi. Iyo bang, boleh bang. Lalok lah. Alah. Kak Rozi. Hah? Alah ngopi tu. Alun, ngopi alun lah. Bang, satu. Ada. Udah Abang, selesai, kita Bang? mandi dulu, tak? Abang? Alah selesai. Apa? Tidak, alah selesai. Alah keluar Rozi ni satu. ya dah. Ini Kak Rozi yang mengganti nasi tadi, ini Kak Rozi. Oh, Kak Rozi dia. Perwakilan. Oh. Ah, Nanti lah Kak. aku payah cari sinyal lihat untuk malam. Kita nggak usah nih ibu bang Ben. Akhirnya bakal mau giga. Diskusi dong. Di mana Kak? Kak Rozi di mana? Di rumah. Ikut sakit. Gitu. Ya. Apa tuh Kak? Siapa? Amak Kak? Ini. Dah ada macam ni batu. Enggak perlu sakit sikol ya. Kemarin lo perlu lihat. Iko kak dimatian lebih ko payah lo cari ya nak. Yo Kak. Padi ansel ide lah. Tadi nanti itu Kak saya bertahan mah. Kini saya bertahan. Sampai jam 7 ya kan? Alah boleh keluar lagi. Alah, alihnya keluar. Alah boleh keluar lagi. Ya itu deh Alah. abang ya. Kalau abang ingin bertahan di situ bertahan abang. Tapi kalau abang naknya bertahan itu asal abang keluar. Ya abang tiang ya. Ya. Mandi dulu ya Kak Rozi. Git. Mandi Yo. dulu mandi. Lanjut. Dilo. Lanjut. Yuk. Salam. Kira lama dah tu. Siwi lu makan dah tadi. Makan gratis, minum gratis, duitnya banyak, pakai mobil. Nggak ada yang